bersama aku Karissa. Jadi hari ini aku akan ngajak kalian field tour ke Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Mari kita tour. Jadi pertama kita akan masuk ke dalam parkirannya. Kita masuk ke ruangannya. Jadi setelah pintu masuk tuh kita bakal nemu tiga bisa dibilang tuh mahasiswa zaman dulu. Untuk sebelah kiri itu adalah penjelasan tentang pemondokan mahasiswa Jalan Keramat. Jadi dulu tuh ini ada dua kampus yaitu Stavia sama School kalau nggak salah. Nah ini merupakan kampus di Batavia tahun 1920-an. Lanjut, kita akan ini ruang pengenalan. Ruangan ini memamerkan suasana kota Batavia pada tahun 1920-an dan diorama aktivitas pemuda yang sedang belajar dan berdiskusi di Gedung Keramat 106 saat masih menjadi pemondokan mahasiswa sekolah Stovia dan Rage School. Kita nonton videonya ya, Nes. Selamat datang di Museum Sumpah Pemuda. Salam sahabat museum. Dalam kesempatan kali ini kami akan membantu sahabat museum semua untuk menjelajah Museum Sumpah Pemuda. Di sebelah kanan, nah itu sahabat museum bisa lihat ada gambar Jakarta Tempo dulu. Nah dari situ bisa dilihat seperti apa sih suasana Jakarta Tempo dulu. Nah, bagaimana kondisi-kondisinya, kemudian gambar-gambar zaman dahulunya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu ada 3 buah patung tokoh penghuni kos dulu jadi sebelum jadi Museum Sumpah Pemuda itu dulu ada tempat kos mahasiswa. Nah di ruang yang tengah itu tempat mereka duduk itu adalah tempat belajar. Kemudian di sebelah kiri itu ada kampus-kampus zaman dulu ya. Jadi dahulu itu waktu masih dijajah sama Belanda itu kan kampusnya hanya ada 2, yaitu Stovia dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Jadi di situ nanti teman-teman bisa lihat bagaimana sih suasana kampus pada waktu itu. Kita lihat fotonya ya guys ya. Oh ini merupakan Walter Vanden drama pada zaman dulu. Ini dulu kuliah yang zaman dulu ya guys. Dokter Jawa School. Oh ini kuliah kedokteran. Oke, lanjut. Ini merupakan patung dari W.R. Supratman. Lanjut kita ke sana. Jadi ini adalah organisasi pemuda sebelum Sumpah Pemuda. Ada juga Perhimpunan Indonesia dan Netherlands India. Di sebelah kanannya ada pemuda kaum Betawi. Jadi kita bisa lihat tokoh-tokohnya. Ini juga ada Jong Sumatera. Kita bisa lihat pahlawan-pahlawannya. Ini pemuda Indonesia. Dan di tengah sini kita lihat ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo, di antaranya Jong Java, Jong Sumatranen, Bon, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Indonesia, dan Jong Islamieten Bon. Dipamerkan pula vandal-vandal organisasi pemuda meliputi Jong Islamieten Bon, Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Perhimpunan Indonesia, PPPI,
Hizbul Waton dan Kepaduan. Kita lihat videonya. Hai sahabat museum, sekarang kita sudah ada di ruang yang kedua dari ruang pamer Museum Sumpah Pemuda. Saat ini kita ada di ruangan organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Jadi teman-teman, waktu Kongres Pemuda kedua itu, organisasi-organisasi pemuda masih bersifat kedaerahan dan keagamaan. Contohnya ada Yomi Apa, Yomi Sumatera Tenggon, ada Yomi Islami Tenggon, ada Sukaruku, Pemuda Kaum Betawi. Tapi kemudian para pemuda mulai menunjukkan gairah untuk bersatu. Setelah itu, saudara teman-teman sekalian, kita juga bisa melihat bendera-bendera organisasi pemuda. Ada Yomi Apa yang punya lambang keris, dari Sumatera yang punya lambang lili. Jadi mereka, organisasi-organisasi pemuda itu berusaha untuk memajukan bagaimana daerahnya itu bisa terbebas dari penjajahan, walaupun mereka masih mengutamakan sifat-sifat kedaerahan. Oke, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Sebelum ruangannya, kita mau lihat foto-fotonya. Nah, ini merupakan bendera dari suku Sumatera Tenggon. Ini CPI, CIP. Oke guys, kayaknya nggak bisa diputar, jadi kita lanjut aja. Hallo dames en heren, hier is Hollands de Kogi, Venus van Holland-Indië, op een golflengte van 25,75 meter. Selanjutnya kita masuk ke perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia. Jadi ini pemufakatan perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia atau PPKI. Jadi sejarah-sejarahnya di sini ada Partai Indonesia, Nasional Indonesia. Jadi ini gagasan Persatuan Indonesia yang isinya orang Indonesia adalah dia yang termasuk penduduk pribumi Indonesia. Pembentukan Kesatuan Nasional Indonesia sangat mungkin karena yang pertama, bangsa-bangsa Indonesia sudah berabad-abad lamanya. Indonesia merupakan suatu kesatuan kebudayaan. Dilihat dari sudut bahasa, Indonesia merupakan suatu kesatuan. Di sini ada Kongres Pemuda pertama. Kita lihat di sini. Ini ada susunan acara kongres, pembukaan kongres. Di sana ada Muhammad Yamin. Ini. Di sini ada, kita lihat guys, ruangan Kongres 1. Ruangan ini menggambarkan proses terjadinya peristiwa Kongres Pemuda pertama serta organisasi yang berdiri tahun 1926. Di antaranya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ditampilkan pula diorama aktivitas pemuda yang sedang mendengarkan radio. Jadi suara-suara tadi yang kita sebelum masuk ruangan itu ternyata suara dari radionya. Kita lihat lagi videonya. Jadi di setiap ruangan tuh ada video dan foto penjelasannya ya guys. Nah, di ruang ini kita bisa lihat ya, di situ ada patung mahasiswa sedang mendengarkan radio, dan di situ juga bisa dilihat di belakangnya itu ada foto-foto mengenai aktivitas para pemuda ya, khususnya mengenai Kongres Pemuda pertama. Nah, Kongres Pemuda pertama itu adalah Kongres Pemuda yang diselenggarakan tahun 1996. Itu adalah awal pertama kali pemuda berkumpul. Tapi saat kongres tersebut belum
mendapatkan hasil karena belum ada kesepakatan mengenai masalah penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian di belakangnya itu ada informasi mengenai Partai Nasional Indonesia ya. Itu salah satu partai yang dipimpin oleh Bung Karno dan juga Ustaz Satto, salah satu tokoh Kongres Pemuda. Kita ke ruang selanjutnya. Oke, lanjut ke ruangan selanjutnya. Hallo dames en heren, hier is Hans de Vogie, Philips half Indië, op een halflengte van 25,75 meter. Wanneer ik Sebelum kesini kita mau lihat ini. Oh, ini putusan Kongres Pemuda Indonesia. Jadi kerapatan lalu mengambil keputusan. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ini putusan pemuda-pemuda Indonesia. Nah, ini merupakan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. Ini merupakan W.R. Sartono. Dan ini merupakan Kongres Pemuda Indonesia Oktober ya. Ini bisa kita lihat ada peserta Kongres Pemuda kedua. Dan ini suasana waktu Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Lanjut ke sini. Ruang Kongres 2. Ruangan ini adalah tempat teks Sumpah Pemuda dibacakan pada malam 28 Oktober 1928. Di sini digambarkan peristiwa Kongres Pemuda 2 yang didukung dengan koleksi relief undangan Kongres Pemuda kedua, relief lagu Indonesia Raya dan relief keputusan Kongres Pemuda 2 serta diorama. Ya, kita belum lihat videonya. Sahabat museum, kita sudah ada di ruang utama di Museum Sumpah Pemuda, yaitu ruang Kongres Pemuda kedua. Disinilah Sumpah Pemuda dibaca tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di ruangan ini juga pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan biolanya W. Supratman. Jadi teman-teman di ruangan ini bisa melihat diorama Kongres Pemuda kedua, ada panitia kongres, ada patungnya W. Supratman. Ada diorama juga bagaimana suasana peserta Kongres Pemuda kedua. Kita juga bisa melihat keputusan Kongres Pemuda kedua secara lengkap di relief yang ada di museum ini. Kemudian kita juga bisa melihat undangan kongresnya dan teks lagu Indonesia Raya yang pertama kali diterbitkan oleh orang Sintu. Oke, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Ini adalah kepanduan pembinaan cinta tanah air. Jadi ini adalah contoh patung, bisa dibilang mahasiswa ya kalau zaman sekarang, kepanduan dan pembinaan cinta tanah air. Dan ini ada foto-foto dari kepanduan dan pembinaan. Kita bisa lihat ini.
Museum. Sekarang kita sudah berada di ruang kelima. Nah, di ruang kelima ini adalah ruang kepanduan ya. Dan sekarang itu panduan namanya adalah panduan. Di ruang kepanduan ini kita bisa melihat aktivitas para pandu waktu itu. Bisa melihat aktivitas yang sedang dilakukan, kemudian ada yang sedang berlatih pramuka seperti sekarang. Di situ juga kita bisa melihat koleksi-koleksinya, yang kepanduan ada pisau lipat, ada kotak senjata, kemudian ada bendera organisasi kepanduan pada saat itu yaitu INPO. Di barang itu supaya putih, mirip-mirip bendera Indonesia, tetapi itu adalah bendera organisasi kepanduan INPO. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana para pemuda itu berlatih karakter melalui organisasi kepanduan. Nah, ke ruang selanjutnya. Jadi ini merupakan pakaian pramuka ya zaman dulu, beda dengan zaman sekarang. Ya lumayan mirip lah. Lanjut kita keluar. Di sana ada lagi. Gimana ya? Kita lanjut di depan. Ini tadi udah. Maaf. Kita lanjut. Ini monumen Persatuan Pemuda. Ini adalah sejarah perjuangan pemuda. Ini waktu kongres pemuda pertama, kedua. Ini saat kongres tanggal 28 Oktober diresmikan. Dan ini waktu perang lawan penjajah. Di sini ada Bung Karno, ada Garuda. Oke, selanjutnya Benih Merdeka adalah koran terbitan Medan, Sumatera Utara tahun 1916. Koran ini lahir 29 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta. Benih Merdeka bukan saja nama sebuah koran, melainkan awal tersebarnya semangat pembebasan dari belenggu penjajah. Padahal saat itu belum ada satu koran pun yang berani menyatakan slogan Merdeka. Terbitnya koran Benih Merdeka di Medan juga sekaligus membuktikan bahwa sejarah perlawanan penjajahan tidak hanya terpusat di Jawa. Di Sumatera Utara, perlawanan untuk meraih kemerdekaan Indonesia melalui pers juga berlangsung seru. Pada September 1919, Benih Merdeka membuat pantun seorang penulis dengan nama samaran Van Arle. Pantun itu berbunyi, India bukan tanah wakaf, India bukan nasi bungkus, India bukan rumah komedi. Akibat pemuatan pantun itu, pemerintah Belanda sangat marah. Belanda memperkarakan Muhammad Yunus yang menjadi pimpinan saat itu, meskipun pada akhirnya delik pelanggaran pers kandas tidak terbukti. Koran Benih Merdeka terbit setiap hari kecuali hari Senin, Jumat, dan Minggu. Koran ini dijual dengan harga 2,5 gulden setiap 3 bulan. Dalam semboyannya, Benih Merdeka menyatakan sebagai koran organ untuk menuntut keadilan dan kemerdekaan. Koran ini menjadi salah satu sumber referensi bagi para pemuda dan utamanya para mahasiswa di Batavia sebagai kaum terdidik di negeri ini untuk memerdekakan Indonesia. Benih Merdeka adalah koran terbitan Medan, Sumatera Utara tahun 1916. Koran ini lahir 29 tahun sebelum. W.R. Supratman. Ini mungkin sejarah dari lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman.
adalah biola asli, biola yang digunakan Wage Rudolf Supratman pada Kongres Pemuda kedua 28 Oktober 1928. Biola ini konon hadiah untuk Wage Rudolf Supratman dari kakak iparnya, Willem Mauritius van Eldik. Willem membelikannya di Makassar pada tahun 1914. Oh, jadi ini adalah biola yang dibiayai oleh ipar dari W. Supratman. Dan ini ada deskripsi dari biolanya sendiri. Kita lanjut. Ruangan sejarah lagu Indonesia Raya. Ruangan ini memamerkan biola W. Supratman yang digunakan untuk menciptakan lagu Indonesia Raya dan dipakai saat melantun lagu tersebut pada Kongres Pemuda yang kedua. Di ruangan ini diceritakan pula proses kubahan lagu Indonesia Raya dan perjalanan hidup W. Supratman. Oke, kita lanjut ke ruangan lain. Ini ada aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Indonesia tumpah darahku. Kita teguh, bicara kita runtuh. Oke, kita lihat. Ruangan ini merupakan ruangan terakhir, yaitu ruangan perenungan. Ruangan perenungan menjadi tempat pengunjung untuk merefleksikan diri untuk memaknai Sumpah Pemuda melalui pesan-pesan yang telah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Soekarno. Dipamerkan pula puisi Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air. Kita lihat videonya ya guys. Bentar. Lihat video ada suara. Oke, kita tonton. Kita sudah dari ruang terakhir di Museum Sumpah Pemuda. Gimana nih kesannya ketika sudah mengunjungi semua ruangan Museum Sumpah Pemuda? Kita sudah ada di ruangan perenungan. Di sini kita bisa melihat pertama ada puisinya Muhammad Yamin. Udah tahu kan kalau Muhammad Yamin ini seorang sastrawan. Ada juga puisi dari Soekarno juga ada, dan kita bisa melihat pesan dari Ki Hajar Dewantara supaya kita ini bisa menjadi orang yang jujur ya, bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus jujur, menghindari korupsi, menghindari kegiatan-kegiatan yang merugikan bagi negara dan bangsa kita. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa. Oke guys, jadi itu dia Museum Sumpah Pemuda yang ada di Jakarta. Dan sekian virtual tour dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk share, komen, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.